بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به العلوم في كرامه amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjidul Falah, wabil khusus Adinal Kiram, beliau Bapak Ustaz Mahsin yang tadi telah memimpin sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Wabil khusus tidak kita di Bapak Saudara Asasi beserta negara, sekretaris dan semuanya yang hadir, tentunya orang tua kita di Bapak Haji Saiman. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita sama-sama yang hadir, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini kita berpindah sampai menjelang waktu sholat isya. Fakaan nama qiyamul lail kulluh. Orang yang mengerjakan sholat maghrib berjamaah lalu nanti asalkan isya-nya berjamaah, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Nah, asalkan nanti pas kumandang adzan harus sholat berjamaah. Makanya sholatnya nanti bisa berjamaah sampai subuhnya juga berjamaah. Makanya Allah akan berikan segala apa yang ada di dunia ini semuanya akan doanya akan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini masih kita bahas tentang kitab Masyarakat Ibadah karangan Imam Nawawi Al-Bantani, ulama yang masyhur semua orang mengenal di seluruh dunia. Kita lanjutkan izud dunya bil mali wa izul akhirati bi sholihil amal. Izud dunya utawi luhure dunya iku bil mali kelawan dunya dengan harta. Jadi orang menjadikan kulnya itu karena harta. Lihat nanti. Wa izul akhirati, dan orang yang akan memperoleh kebahagiaan di akhirat akan menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisolihil amali kelawan piro-piro bagusnya amalnya. Maksudnya apa? Kalau orang punya harta tapi dibuat untuk kemaslahatan umat, untuk menegakkan agama Allah, untuk memberikan kepada fakir miskin anak-anak yang yatim, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak dilarang untuk memperoleh dunia yang sebanyak-banyaknya, asalkan itu tadi bil akmali sholihah, untuk berbuat amal baik. Karena apapun yang kita cintai, apapun yang kita sayangi, semuanya ini adalah nanti ujung-ujungnya akan diwariskan. Benar apa benar? Semua akan ditinggal. Makanya setelah peninggalannya itu tadi, kalau sudah banyak sedekahnya, infak sedekahnya, dan itu tidak akan ringan, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antaranya orang yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah salah satunya adalah banyak dunia hartanya tapi untuk beramal soleh. Al-maqalatul khamisatu, adapun maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu
dari sahabat Utsman radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho kanggo kepada Sayyidina Utsman. Hamud dunya dzulmatun fil qalbi. Jadi hamud dunya, cita-citanya dunia iku dzulmatun fil qalbi. Dzulmatun petang fil qalbi dalam hati. Jadi kalau orang itu semakin memikirkan dunia, itu semakin hatinya gelap. Makanya semuanya ini mengalir. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah rezeki. Gak usah istilahnya orang Jawa terlalu koyo. Koyo kan dia Pak? Allah. Terlalu bertele-tele, artinya terlalu punya keinginan ambisius. Jadi makanya itu akan menjadikan gelapnya hati. Karena apa? Kalau kita kepingin dunia, belum tentu dunia itu akan ikut kita. Tapi kalau kejarlah akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Nah, karena wiridan banyak, artinya wiridnya banyak, tapi kepinginnya dunia. Makanya belum tentu dunianya akan ikut. Tapi kalau semuanya karena Allah, karena lillahi ta'ala, insya Allah dunia akan mengejar kita. Makanya itu tadi, hamud dunya dzulmatun fil qalbi. Kalau susahnya dunia itu adalah bisa memberikan gelapnya hati. Wa amul akhirah nurun fil qalbi. Cita-citanya orang yang memperoleh akhirat itu nurun, menjadikan cahaya, jadi padang, memberikan cahaya fil qalbi di dalam hati. Makanya kita selalu berdoa sabun jagat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangka pendeknya dunia. Oh, kalau cita-citanya dunia nggak tercapai, nanti masih ada akhirat. Tadi husnudzon kepada Allah, apa yang diinginkan belum tercapai di dunia, mungkin Allah akan kasih di akhirat. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya udah, karena Allah punya sifat rahmat dan rahim. Kalau rahmat itu tidak pandang bulu, dia beribadah nggak beribadah, semuanya Allah berikan kecukupan. Tapi ingat sifat Allah yang rahim ini, muhtasun lil mu'minin. Artinya hanya tertentu bagi orang mukmin. Makanya orang mukmin itu, Bapak Ibu semuanya, sekalipun keblangsak, artinya belangsak itu yo amal orang lalu ibadah orang pernah sedekah boro-boro, maksiat jalan terus. Jadi ibaratnya orang sampai keblangsak pun, kalau selama itu orang mukmin, makanya nanti masih memperoleh yang namanya surganya Allah. Karena apa itu tadi? Sifatnya orang mukmin kalau sampai masuk neraka itu temporary, hanya sementara waktu. Tapi kalau orang tidak beriman kepada Allah, itu sudah dinas Al-Quran, khalidina fiha abada la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum. Jadi orang lain Allah tidak akan pernah diringankan oleh Allah. Jadi kalau ada kata orang mukmin itu tadi, selama kita beriman kepada Allah, lalu di dunianya pernah baca kalimat la ilaha illallah, itu masih ada harapan. Tapi terus kamu balik kepada Pak Ustaz, walaupun la ilaha illallah sekali aja masih masuk surga, ya wes aku nggak mau. Oh itu ada lagi, itu kan masalahnya ini orang ngaco. Maksudnya itu orang ngaco. Yang lebih orang beriman ya harus tambah tinggi mananya. Makanya selama ini kita ngaji itu artinya supaya semakin tambah ilmunya, semakin
dekat dengan Allah. Makanya kuncinya orang hidup itu tadi istiqomah. Istiqomah itu kalau semakin mengerti ilmu, semakin takut dengan Allah. Jadi kalau orang tahu dirinya, maka akan tahu dengan Allah. Makanya itu tadi wahabul akhirati nurun fil qalbi. Abil husni fi umurin al-muta'alliqati bid dunya. Al-husnu al-husnu artinya tidak pernah susah. Utawi orang susah fil umuri selama hidupnya al-muta'alliqati yang berhubungan bidungnya kelawan dunia. Jadi orang itu tadi kalau hatinya sudah terang benderang, dapat cahaya dari cahaya iman seseorang itu tadi. Jadi nggak pernah susah. Oh, semuanya ada yang atur. Nanti waktunya ada pasti ada. Oh, jalannya dari mana? Tapi kadang-kadang kan nggak pede. Kepengennya hari ini dapat harus dapat. Lalu kamu kok dikte Allah? Kalau Allah itu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, itu Allah sudah persiapkan bagi orang yang beriman. Jadi nggak usah ragu, nggak usah susah. Karena apa itu tadi? Al-husnu fi umuri al-muta'alaqati abidurnya. Jadi selama orang itu susah, mereka beriman kepada Allah, maka selama hidupnya itu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Soromo jadi iku matlumat dilqalbi. Tapi kalau orang itu susah urusan dunia, semuanya dipikirkan, maka semakin orang itu mengejar dunia, semakin hatinya gelap gulita. Makanya akhirnya orang itu bisa hilang kalau tuntutannya ini macam-macam. Kenapa tadi yang nggak jadi dia nggak kemain korupsi jadinya korupsi? Karena itu tadi gelap mata, gelap hati. Kalau gelap hati itu sudah subhanallah. Karena apa itu? Hati itu adalah sebagai bentuk seluruh anggota badan itu yang menggerakkan hati manusia. Kalau hatinya bersih, semuanya akan jadi bersih. Walaupun ada pun orang yang susah berumuri al-muta'alliqati bil akhirati. Ketika orang itu berhubungan dengan akhirat, semuanya hidupnya itu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kita jalan semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita ngaji karena Allah, kita sedekah karena Allah. Semua diri kita ini sama dengan ketika sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika pasrah itu jangan ketika hanya sholat, mau di kantor, mau di jalan, semuanya itu adalah semata-mata Allah selalu memantau kita. Ada CCTV-nya. Kalau CCTV-nya di jalan itu kan dari mulai Polda seluruh Indonesia ketahuan. Jadi CCTV-nya manusia itu para malaikat dan Allah langsung. Karena roket hati itu selalu mengikuti kita. Makanya ketika orang yang hatinya keinginannya adalah akhirat, sorong mongko jadi sokong dari munawwirat, akan diberikan hatinya cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kepingin hatinya itu bercahaya, diberikan rahmat kasih sayang Allah, jangan terlalu memikirkan tentang dunia. Tapi dunia itu gak penting, Pak, ya penting. Cari nafkah, tapi jangan ibaratnya terlalu. Ibaratnya diberikan
Kecukupan itu sebagaimana diukur dengan keimanan seseorang. Jadi kalau iman seseorang terus dikasih yang banyak, nanti takut goyang imannya yang biasa jamaah nggak jadi jamaah. Benar apa benar? Coba kesibukan orang bapak biasanya sudah ibaratnya takdir sudah sholat berjamaah, sudah ikut majlis taklim, sudah ikut majlis zikir. Begitu dapat rezeki yang tidak terduga-duga, awalnya kepinginnya aturan masjid kemana Pak? Kalau nggak impor makan ke yang jauh, yang enak. Padahal kuncinya orang makan enak itu apa Pak? Lapar. Kalau orang kepengen tidur enak, nyenyak apa Pak? Ngantuk. Makanya itu tadi, karena Allah mengukur gitu. Jadi bisa diukur sama Allah. Makanya itu tadi, bil akhirati sholawat. Jadi kalau orang kita mengejar akhirat itu, insya Allah akhiratnya pasti dapat, dunianya pasti ikut. Itu kata imam, kata imatin apa? Sahabat Utsman tadi. Munawiran lil qalbi. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jadi doanya itu Allahumma ya Allah la taj'al, jangan engkau jadikan dunia akbar hammina, besar sebagai cita-cita kita semuanya. Jadi kita malah meminta kepada Allah, tujuan kita ini bukan dunia. Karena apa itu tadi? Jangan mengejar dunia, artinya akbar hammina wala mablagha ilmina. Tapi supaya kita ini kalau memperoleh dunia akan tetapi ilmunya juga sampai. Karena apa itu dibarengi dengan ilmu? Karena kalau andai kata dunianya banyak tapi ilmunya nggak ngerti, ini yang akan jadi masalah. Karena apa? Dunia ini isinya hanya tahta harta wanita. Sebanyak apapun orang itu memperoleh harta kekayaan yang melimpah ruah, kalau sudah itu tadi Pak, wanita hancur. Saya ngomong begini ini karena sering dicurhati sama orang-orang yang kaya itu. Kepinginnya katanya mau nikah lagi. Saya tanya, nikahnya itu yang nenek-nenek apa yang masih cantik, masih muda? Kebanyakan yang pilih muda, gak ada yang cari yang lebih tua, gak ada Pak. Saya sering menyampaikan, nanti resikonya sebanyak apapun kamu punya harta, kalau nanti punya wanita pasti akan menjadikan masalah. Pilih mana? Kadang-kadang saya sampai pilih Pak kalau diajak ngomong tentang masalah ibaratnya itu. Kalau mungkin hartanya bisa, tapi apa benar bisa adil? Itu makanya masalahnya sunnah Nabi, sunnah Rasul itu bukan hanya 3. Ibaratnya sholat rawatib, kemudian dia itu salah satu sunnah. Tapi memang kalau andai kata itu tadi istri yang pertama itu ya surga istrinya. Tapi saya tanya, benar gak ada yang jujur sama istrinya tua? Lalu istri tua itu benar apa benar Pak? Enggak ada yang ini. Sekalipun orang ngomong itu enggak ada. Jadi itu karena boleh terbukti mau kiai mau siapapun Pak, itu enggak akan bisa. Makanya itu tadi kalau masalah orang itu tadi sunnah Rasul, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina.
Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai bentuk tujuan kita. Karena apa? Dunia ini hanya wasilah, hanya sarana untuk hidup, artinya kehidupan. Coba kalau ibaratnya Khadijah, istri baginda Rasulullah itu, ibaratnya Mekah itu zaman waktu itu seperdelapannya itu milik Khadijah. Tapi harta bendanya semuanya ditasarufkan untuk berjuang di jalan Allah. Bahkan sampai meninggal itu nggak ada yang buat untuk membungkuskan kafan. Akhirnya apa? Malaikat Jibril sudah membawa kain kafan. Di antaranya satu untuk Khadijah, kedua untuk baginda Rasul, 5 itu selama baginda Rasulullah untuk Sayyidina Hasan, karena Husain sudah Allah malaikat Jibril tahu ketika itu dipenggal di mana di Iran, Baghdad. Artinya satu untuk Fatimah. Itu orang kaya segitu banyaknya, tapi begitu meninggal tidak punya apa. Makanya kalau apakah kita sampai segitunya, gitu. Makanya itu contoh suri tauladan yang baik. Makanya dunia itu bukan tujuan, tapi kita tidak menafikan dunia. Kenapa itu tadi? Kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya akan ikut. Tapi jangan sekali-kali mengejar dunia. Wal maqalah satu. Adapun maqalah yang ke satu An Ali radhiyallahu anhu, An Ali dari sahabat Ali radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho anhu kepada Ali. Wa karrama, dan semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Man kana fi talab bil ilmi, man utai sapane wong iku kana ana sapa man ana iku fi talab bil ilmi ing dalem nyupre ilmu. Karena mongko ana sapa man ana iku al-jannatu swarga. Jadi barang siapa yang duduk bersimpuh, artinya walaupun sambil ngantuk, itu enggak masalah. Asalkan mencari ilmu, itu seakan-akan kalian semuanya akan mencari surganya Allah. Makanya saya katakan haji mabrur itu ya jaminannya surga. Terus ashabul qalbu muta'allaqun fil masajid, anak muda yang hatinya selalu di masjid, itu juga jaminannya surga. Harus tua-tua baik dewi orang supaya iman. Jadi tapi kalau anak muda yang sergap rajin ngaji di masjid jamaah di masjid, itu jaminannya surga. Tapi tidak kalah pentingnya, yang paling mudah menjaganya adalah orang yang mencari ilmu. Karena apa? Siapapun orangnya itu, makanya sampai tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi Allah baginda Rasulullah menyampaikan wajib bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan. Jadi kewajibannya mencari ilmu itu mulai dari diayun sampai masuk liang lahat. Makanya kalau kita belajar sama orang sepuh untuk ngaji, Pak, artinya aku gak enak apa pokoknya, itu ketika sudah di alam barzah. Kenapa itu tadi? Kenapa? Karena yang namanya di akhirat itu tadi layak ramuna li'anna ahlal jannati layak ramuna minal Qur'an. Jadi orang penduduk surga semuanya itu adalah tidak ada yang dibaca selainnya bacaan Al-Quran. Kalau bapak ibu semuanya cita-citanya hanya ketika hidup lalu cita-citanya mencapai surga, itu harapannya hanya surga, itu juga nggak penting, Pak. Tapi kalau kita banyak ilmu,
bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya, jadi punya ilmu kok gak ngajar seperti hanya kita itu enggak. Artinya nanti ketika tahu memberikan manfaat kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada lingkungannya. Jadi itu semuanya nanti yang akan memberikan manfaat. Makanya di sini dijelaskan kalau orang yang mencari ilmu itu seakan kalian itu sudah memperoleh surganya Allah. Fitolasi. Makanya kadang-kadang kan saya harus tua pak, harus males apa ngaji ibaratnya. Karena dulu waktu muda sudah sering ngaji. Nah ini kok yang belum banget itu. Sebelumnya justru dan tempat itu kan suruh istri rumah. Tapi kok kalau diarahin katanya dulunya saya mudanya sergap ngaji. Waktu kecil juga sergap ngaji. Giliran tua katanya sudah males karena dulu sudah banyak. Itu belum Pak. Itu belum. Maksudnya yang belum banget itu maksudnya justru kalau dulunya baik, jangan sampai akhirnya itu gak baik. Yang belum baik aja kepengen baik. Tuh, makanya tuh kita wajib mengingatkan, tapi gak wajib harus dia ikut. Nanti berpaksaan gak baik. Yang penting kita sudah mengingatkan. Tuh, makanya itu tadi Pak, orang yang mencari ilmu itu seakan-akan maka nabi tolak ini karena lawan jannah fitolafi. Jadi akan memperoleh surganya Allah. Wa man kana fi talabil maksiati kana annaru. Wa man utai sapane tau kana ana sapa man ana iku fi talabil maksiati boleh kemaksiatan. Jawab Salman itu karena mempohon apa anarun rokok. Kalau orang yang mencari maksiat itu jelas-jelas jalan menuju neraka. Jadi makanya orang ngaji itu gak kurang paham, gak paham. Yang penting adalah mau mencari ilmu. Jadi gak ada penjelasannya, tapi yang paham, gak paham kan gak paham. Bahasanya itu yang penting. Duduk di majelis mencari ilmu, gak kecil, gak muda, gak tua. Jadi semuanya mendapatkan kitab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang yang maksiat itu ya jelas-jelas dia mencari neraka. Fitolafi. Aiman istagol lafil ilmi. Artinya orang yang ketumpul ketik ilmi di dalam mencari ilmu, menunda-nunda. Misalnya menunda-nunda, Pak hari ini saya nggak ngaji, coba kamu, tapi jangan coba Pak. Biasanya itu Pak kalau saya nggak ngaji, misalkan hari ini ada acara Pak, lalu besoknya itu beladanya ada acara peneng. Itu sudah saya buktikan waktu normal. Kalau waktu ini kan memang belum normal hasilnya. Itu sudah saya sering buktikan. Misalkan kita sudah punya jadwal di mana, makanya kalau istilahnya mau ngaji ke sana, itu nanti kalau waktunya beda kita mau. Kalau enggak bersamaan, tetap kita tolak. Karena apa itu tadi? Sudah pengalaman kan? Kalau hari ini jadwalnya di sini ngaji, delala itu Pak, besoknya lagi itu pas mau ngaji ada aja. Itu sudah saya buktikan seperti itu. Makanya Bapak semuanya jangan tiru, hari ini ngaji, tetap ngaji. Belum tentu minggu depan kita masih diberikan panjang umur. Jadi kalau orang itu mau semangat, mau ibaratnya melawan hawa nafsu setan, itu subuh misalkan Pak, berat banget istilahnya. Ingat, subuh esok emang kita pasti masih ada. Insya Allah itu harus melawan yang namanya capek, yang namanya ini. Karena apa Pak? Saya ngomong begini itu ya berdasarkan pengalaman itu tadi. Jadi
lawan kita ini adalah semakin kita istiqomah, setannya juga lebih istiqomah. Jadi orang pinter, setannya lebih pinter. Makanya itu jadi kalau orang ibaratnya supaya kita istiqomah nggak males gimana sih Ustaz? Satu Allah saya. Benar. Nah kalau lagi paksain juga bisa. Pendulum juga ada Allah paksain. Ingat bahwasanya hari ini kita bisa jamaah. Ya kalau besok masih bisa kerja. Nah, hari ini kita bisa ngaji. Ya kalau besoknya akan bisa ngaji. Seakan-akan itu tadi. Kalau minimal kalau tadi akhir kita ini istiqomah dalam ibadah tadi memperoleh surganya Allah itu akan mudah. Aiman istaghalla fil ilmi. Jangan sampai kita ini menunda-nunda tentang mencari ilmu. An-nafi'i yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil balighi. Alladzi la yajuzu orang lil balighi maring kang balik al-nakili kang nakal. Jadi wajib bagi orang yang balik ataupun yang orang punya akal. Jadi kalau orang akalnya sempurna itu wajib hukumnya. Tapi kalau orang yang ibaratnya gila, itu gak wajib. Namanya orang gila. Yang diwajibkan di sini akil punya akal, dia sudah balik. Itu adalah kewajibannya bagi seorang muslim. Karena apa? Al-aqilu apa ja'luhu, karena orang yang balik, orang yang punya akal itu ketika mendengarkan ilmu maka yang tadinya bodoh bisa menjadi mengerti. Yang sudah mengerti tambah mengerti. Makanya itu tadi kata fil haqiqati. Karena mengkawal sopoman fil haqiqati ing dalam sejatine toliban iku toliban wong kang golek lil jannati maring warga walidhi dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang belajar ilmu itu semata-mata kita mencari ilmunya Allah. Orang yang mengenal Allah jadi mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Rasulullah jadi mengenal Rasulullah. Karena apa tadi? Ilmu. Makanya orang tanpa punya ilmu ya jahil, bodoh. Ya kalau bodoh masih lumayan lah. Tapi kalau jahil murokab itu tadi, bodoh bertingkat-tingkat itu kan subhanallah. Makanya jangan sampai. Tapi kalau saya ngaji tapi nggak paham bahwa ngaji itu nggak harus paham. Nanti pahamnya itu setelah kita tafakur, kita berpikir, oh ya, apa yang kemarin saya ngaji itu benar. Itu kalau pas dituruti, artinya apa yang diinginkan itu tercapai. Tapi kadang-kadang kalau nggak tercapai itu jadi ya melek-melek gitu tadi. Katanya Allah istilahnya nggak sayang sama kita. Nah kalau Allah itu sudah pasti sayang kepada hambanya. Sebab Allah sudah memikirkan. Kalau Allah kata segala sesuatunya, siapa yang gak cinta dengan anaknya? Semua orang pasti cinta kepada anaknya. Misalkannya anaknya punya keinginan minta motor. Lalu bapak punya duit, Anda bisa membelikan motor. Tapi kenapa gak dibeliin? Itu tadi, karena orang tua itu pikir anak segitu dibeli motor nanti membahayakan. Tapi kalau pikirnya anak itu beda. Padahal itu sudah diatur dengan Allah. Kalau sampai orang itu diikuti apa maunya anak, lalu begitu di jalan ada sampai kecelakaan, siapa yang rugi? Itu jadi kalau orang itu tadi begitu orang tua mikir bilang pelit,
Oh enggak. Orang tua itu pasti sayang terhadap anaknya. Tapi anaknya mikir, dasar orang tua boleh. Padahal itu tadi, kalau andai kata Allah sudah memikirkan, oh ya kalau anakku nanti dikasih motor belum dewasa, lalu ugal-ugalan di jalan, lalu terjadi kecelakaan. Nah, itu jadi kalau menginginkan segala sesuatu antara ibaratnya anak dan orang tua pasti beda cara berpikirnya. Oh, jadi kalau Allah menginginkan menghendaki itu semuanya bisa. Cuma bisa nggak nanti anak ini bisa menerima amanah dari orang tua? Jadi semuanya harus dipikirkan matang-matang. Waman karena urita bil maksiati, barang siapa yang menginginkan kemaksiatan, karena maka mengkono fil hakikati, di dalam sejatinya kenyataannya thaliban linnari, orang mencari nerakanya Allah. Walisudillahi, dan Allah akan memberikan adab. Jadi kalau orang sudah jelas-jelas maksiat, itu adalah tujuannya adalah neraka dan mencari ibaratnya kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, sebaik-baik orang itu tadi, kalau berkumpulnya sama orang yang baik, insya Allah akan jadi baik. Betul atau benar? Tapi kalau orang baik belum tentu nularnya baik. Tapi kalau sudah bergaul sama orang yang gak baik, itu malah apuran. Makanya kalau orang baik, kenapa gak banyak yang senang? Tapi kalau orang yang tidak baik malah banyak yang senang, karena diucap-ucap setan. Makanya jangan kira ibaratnya masjid ini paling murah, jalan menuju surganya murah. Tapi banyak orang yang enggak ke masjid, padahal idamannya adalah surga. Lalu keinginannya yang terlalu tinggi, tapi realisasinya enggak ada. Ibaratnya besar pasak daripada kepinginnya ada ibaratnya yang tinggi, tapi apa yang dimaui ini tidak dijalani. Makanya orang kalau tadi berkumpul orang soleh, berkumpul orang yang baik, yang ahli ibadah, itu tadi bukan hanya kita ketemunya di dunia. Di akhir ayat kita nanti, di hari kiamat nanti, ketika sudah surga dan neraka, kalau alam kubur alam sementara. Jadi orang yang mendirikan masjid ini Pak, dari pengurusnya, dari awal sampai yaumil kiamat ini, kalau masjid masih buat ibadah, buat ngaji, semuanya pahala mengalir. Jadi itu saya sering katakan, makanya kalau ibaratnya orang yang paling nikmat itu tadi orang yang ngurusi masjid, karena masjid itu rumahnya Allah. Kalau orang sudah istilahnya mengurusi rumahnya Allah, apa sih yang gak dituruti? Karena bisa memakmurkan, bisa istilahnya memfasilitasi jamaah, yang kurang nyaman bisa nyaman, yang kurang enak bisa enak. Ini itu jadi orang berjuang itu gak harus ini semuanya, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya pikiran dengan pikiran, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Coba Pak, masjid itu mau dibangun, misalkan pakai air tiap hari, nggak ada yang urunan kira-kira dari berapa? Al-Fatihah, atau Fatihah. Tapi para donaturnya nggak bantu. Jadi nggak jadi. Makanya sekecil apapun itu kita untuk kepada orang lain. Jadi kalau orang yang kaya ya jangan dihina. Kalau apalagi kalau orang kaya itu umurnya kalau buat kemaslahatan umat. Jadi karena itu tadi sudah misalnya Allah itu tunjukkan kepada
dunia tadi, diganti dunia untuk berbuat baik. Wal maqalatu sabiatu ada maqalah yang ke-7. Man Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Makasih lahir karim. Ay hamidul fi'ali wa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa iktirasi anil ma'asi. Jadi ketika orang itu yang mulia, ay hamidul fi'ali, orang yang selalu perilakunya selalu memuji kepada Allah, lesannya zikir, lesannya bersolawat, lesannya Allah. Jadi di mana saja berada kecuali di WC. Artinya mau di jalan pada solawat, lalu selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau digerak setiap gerak nafas kita ini, baik lesan ataupun hatinya, dilatih Pak semuanya, daripada nyetir sambil ngomong lebih baik dengan sholawat. Kalau nggak sholawat di apa yang dihafal, tapi jangan ini baca Quran. Kalau baca Quran itu kan sambil mikir Pak, karena kadang-kadang kita ini apa istilahnya kan murutin itu sambil berpikir kan. Kadang-kadang kita melek, tapi kalau sambil sholawat itu bebas. Karena kalau baca Quran itu kan urutannya pasti nanti apa ada yang lompat atau yang enggak itu. Jadi ketika di mobil ataupun di jalan itu tadi yang sudah hafal minimal sholawat sama di zikir. Tapi kalau baca Quran itu benar Pak, karena itu tadi istilahnya pasti akan mengurutkan itu akan susah. Makanya kalimat al-hamidul fi'ali wa man yukrimu nafsahu. Jadi orang yang selalu memuliakan dirinya. Memuliakan dirinya caranya apa? Bertakwa, dengan takut dengan Allah. Jadi caranya memuliakan dirinya sendiri itu adalah jadikan diri kita menjadi orang yang takwa. Kata takwa itu kan imtithalul awamir wa istinabun nawahi. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebejat-bejat apapun kalau kita ini maksiat, cepet-cepet istighfar. Jangan sampai kita itu berbuat salah, nggak cepat istighfar. Jadi kalau dosa kepada Allah itu tadi cukup dengan istighfar. Kalau punya kesalahan dengan orang itu cepat minta maaf. Jadi apalagi di jalan senggol sini, ibaratnya senggol sini, terus dia marah-marah. Lebih baik kita mohon maaf, Mas, nggak sengaja. Itu di jalan Pak, karena kita itu sering tiap hari di jalan. Padahal dia siapa yang ikut, siapa yang dipisui. Nah itu kan kalau kita yang nggak tahu ya nggak panas kabeh kan. Istilahnya